Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul dari kelas TK 1B dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang observasi ke tempat Keraton Kesebuan yang ada di Cirebon. Sedikit informasi bahwa saya di sini nanti akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Keraton Kesebuan Cirebon. Berdirinya saya di sini, saya ingin melaksanakan tugas mata kuliah Sosiologi dan Budaya Cirebon oleh Pak dosen pengampu, yaitu Bapak Yanto Herianto, SPD MPT. Nah, itu nanti. Kalau di tengahnya terdapat meja batu yang merupakan hibah dari Sir Dr. Thomas Raffles. Banyak sekali kursi-kursi namanya Basa Prabayaksa. Nah, kalau Basa Prabayaksa fungsinya sebagai tempat di mana para menteri keraton itu menghadiri sidang yang dipimpin langsung oleh Sultan. Lalu ke depannya lagi ada tempat payung di pojok kiri dan kanan, namanya adalah Basa Pringgondani. Nah, kalau Basa Pringgondani fungsinya sebagai tempat di mana para bupati dari Kuningan, Indramayu, dan Majalengka misalkan ingin bertemu dengan Sultan di tempat kayak di tempat tersebut. Bahkan tujuan akhir pada saat acara memperingati Mortal ini, kalau di Jogja namanya Katen. Nah, kalau di sini namanya Panjang Jimat. Pajajaran oleh Baik, saya seperti di sini adalah saya di depan tempat tentang kebudayaan yang ada di Keraton Kesebuan Cirebon ini. Jadi di belakang saya ini adalah tempat untuk panjang jimat. Nah, jadi panjang jimat ini dilaksanakan setiap pada bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau panjang mulut. Nah, jadi panjang jimat ini dilaksanakan ketika pada bulan Maulid saja. Dari Keraton Kesebuan tersebut. Jadi kalau Keraton Kesebuan ini dulu namanya adalah Keraton Pakungwati. Didirikannya pada tahun 1430 Masehi. Dan yang mendirikan adalah Pangeran Cakrabuana atau sebutnya Pangeran Wangsusan. Jadi beliau merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Dimana kita tahu bahwa Prabu Siliwangi itu yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian oleh Pangeran Cakrabuana, Keraton Pakungwati tersebut serahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya bernama Syekh Sri Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya Sunan Gunung Jati menjadi sultan pertama di keraton ini, dan keraton ini dijadikan pusat pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Gunung Jati juga merupakan salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam atau sering disebutnya Wali Songo. Nah, kalau peninggalan sama Wali Songo itu sendiri adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid itu sendiri ada di depan. Kemudian dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu didirikan oleh para Wali Songo, jadi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah. Dan kemudian pada tahun 1529 hanya keraton ini diperluas kembali oleh Sunan Gunung Jati.
Tapi pada tahun 1678, di mana Keraton Pakuwati tersebut disusupi oleh Belanda, di mana Belanda dengan politik divide et impera atau politik pecah belah itu memecah belah dua bersaudara. Jadi kakak dan adik sendiri diadu domba oleh Belanda, dan saat adiknya ini mendirikan keraton baru namanya Keraton Kanoman. Nah, kalau Keraton Kanoman dari sini sekitar 500 meter menghadap utara, di mana sultan pertamanya bernama Pangeran Badudin Kertawijaya yang merupakan adik dari Pangeran Samsudin Martawijaya yang merupakan sultan di keraton ini. Makanya Keraton Pakuwati tersebut berubah nama jadi Keraton Kasepuhan. Kasepuhan dari kata sepuh, lebih tua atau kakaknya. Kanoman dari kata anom, lebih muda atau adiknya. Untuk Keraton Kanoman sultannya disebutnya Sultan Anom, dan untuk Keraton Kasepuhan sultannya disebutnya Sultan Sepuh. Nah, kalau Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan mempunyai semacam rumah dinas namanya Kedaton atau Dalmagu. Posisinya ada di bagian belakang dari Bangsal Keraton. Dan sekedar informasi kepada mas-masnya, luas dari Keraton Kasepuhan 24 hektar. Tapi kami sebagai pemandu akan menunjukkan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh pengunjung saja. Ya, mas-mas semua tadi merupakan sejarah singkat dari Keraton Kasepuhan, dan sekarang kita berada di tempat yang dinamakannya Siti Inggil. Siti diartinya tanah, Inggil dari kanya tinggi, jadi tanah yang tinggi. Jadi Siti Inggil ini merupakan pendopo di mana di dalamnya terdapat 5 bangunan tanpa dinding. Nah, di sini ada namanya Manis Martinandu. Nah, kalau Manis Martinandu fungsinya sebagai tempat duduknya dari penasihat raja. Nah, lalu di sini tempat pas-pasnya duduk, di sini namanya Mande Palang Semirang. Di sini fungsi sebagai tempat duduk raja beserta permaisuri. Lalu di sampingnya ada namanya Mande Pandawali. Di sini sendiri sebagai tempat duduk dari pejabat pengawal raja. Nah, yang masih disebutkan ini namanya Mande Karsman. Fungsinya sebagai tempat di mana gamelan sekaten dibunyikan pada 1 Syawal dan 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Nah, lalu sini ada namanya Mande Pangereng. Di sini fungsinya sebagai tempat duduk dari pengiring raja. Jadi bisa dikatakan Siti Inggil ini merupakan pendopo di mana raja beserta permaisuri dan pendampingnya itu melihat acaranya di sini, dan acaranya selenggarakan di depan di alun-alun namanya alun-alun Sangkala Buana. Nah, dulu di sini di alun-alun Sangkala Buana tiap hari Sabtu ada acara namanya Sabtonan. Sabtonan dari kata Sabtu jadi semacam acara latihan berkuda, latihan memanah, dan latihan berperang. Dan alun-alun Sangkala Buana juga merupakan tempat untuk eksekusi para tahanan. Ya, mas semua tadi merupakan sejarah singkat dari Siti Inggil. Misalkan mas ingin bagian dalamnya, mangga silakan. Mas mau nanya kalau tentang kebudayaan yang ada di sini. Kebudayaan di sini itu sendiri memang di sini beragam. Di sini tidak melulu mengenai budaya Sunda atau Jawa, tapi di sini juga beragam. Jadi ada istilah kemajemukan. Di sini tidak melulu Islam, di sini juga ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada Eropa, ada Arab, ada Jawa, ada Sunda, ada Tiongkok. Makanya dulu sebelum namanya Cirebon adalah Caruban Nagari. Nah, kalau Cirebon kan dari bahasa Sunda, sini kan cai, air. Rebonnya ini penghasil udang kecil atau rebon. Nah, Caruban diartikan yang beraneka ragam, Nagari diartikan yang jadi negeri yang beraneka ragam. Lalu di sebelah timurnya itu sendiri, sekitar 2 km arah timur, jadikan tempat pelabuhan internasional. Jadi banyak sekali orang dari suku, agama, ras, budaya, bahasa lain campur dari satu wilayah. Makanya di sini memang kebudayaannya itu sendiri majemuk, dan memang di perlambangan dari kemajemukannya itu sendiri dari kereta kencananya yang disebutnya kereta Singa Barong, di mana kereta Singa Barong itu sendiri dibuat pada tahun 1549. Singanya dari kata Singarani atau menamakan, barongnya dari kata bareng-bareng atau bersama-sama, jadi menamakannya bersama-sama. Karena kereta Singa Barong tersebut merupakan simbol dari kemajemukan 3 agama yang ada di Keraton Kasepuhan itu sendiri. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Islam itu mewakili dari Mesir karena ayahnya Sunan Gunung Jati berasal dari Mesir bernama Pangeran Abdullah. Nah, kalau Hindu karena dulu Keraton Pakuwati sempat menjalin kerjasama dengan kerajaan dari India. Nah, kalau Buddha karena salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari kerajaan Tiongkok yang bernama Putri Ongdin. Di mana Putri Ongdin itu sendiri merupakan putri dari Kerajaan Songdi yang hidup pada saat zaman dinasti Ming. Nah, ini misalkan mas-masnya tiket terusan, nanti bisa masuk ke museum itu sendiri. Ya, mangga silakan.